Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Maskis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang ilmu tahsin, tentang bagaimana kita memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Pada episode kali ini kita sampai pada pembahasan huruf ra, yaitu hukum membaca huruf ra. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita ke layar untuk bisa kita pahami secara detail rinciannya. Baik, langsung kita ke bacaan hukum atau hukum membaca huruf ra, ya. Huruf ra ini memang spesial, jadi cara membacanya pun banyak sekali, jadi lain dengan huruf-huruf yang lain. Huruf ra bisa dibaca pada 3 cara atau 3 bentuk, ya. 3 tata cara membaca huruf ra. Yang pertama adalah dibaca tafkhim atau tebal. Nanti akan kita rinci dalam keadaan seperti apa huruf ra itu dibaca tafkhim atau tebal. Yang kedua, huruf ra dibaca tarkik atau tipis. Nanti juga ada beberapa keadaan di mana huruf ra itu dibaca tipis atau tarkik. Kemudian yang ketiga adalah ra dibaca jawazul wajhain. Boleh dibaca tebal atau boleh dibaca tipis atau 2 wajah. Artinya bisa tebal, bisa tipis. Oke, langsung. Huruf ra dibaca tebal atau tafkhim ada pada 7 keadaan. Yang pertama, ra berharokat fathah dan dhamma. Ra berharokat fathah dan dhamma, ya, baik ketika waqaf maupun wasol. Jadi baik keadaannya itu waqaf berhenti ataupun wasol dibaca terus, ya. Maka ketika ra itu berharokat fathah atau dhamma, dia wajib dibaca tebal, ya, tafkhim. Misalnya di Quran Surah Al-Baqarah, ya. Perhatikan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf, ini saya lampirkan hanya satu kalimat yang sebagai contoh itu, tetapi secara lengkap bisa dibaca, ya. Misalnya, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ. Perhatikan di kalimat fadhkurullah, di situ ada ra berharokat dhamma, ya. Ra berharokat dhamma. Maka di dalam kalimat itu ra wajib dibaca tebal, fadhkuru, kuru. Membaca tebal huruf ra itu diiringi dengan terangkatnya atau isti'la lidah atau lisan bagian pangkal diangkat, ya. Fadhkurullah, kurullah, ya. Bukan kurullah, kurullah, fadhkurullah, ya. Itu. Kemudian di kalimat selanjutnya, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum
asyadda dzikra. Dzikron di situ mat iwat ya. Ketika tanwin fathah diwakafkan maka dia dibaca mat tabi'i. Maka kebetulan di situ adalah huruf ra, maka dibaca tebal. Asyadda dzikra, dzikra gitu ya. Lanjut, keadaan yang kedua, huruf ra bersukun asli, huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhamma. Jadi huruf sebelumnya yang ditinjau. Ya. Yang pertama adalah huruf ra itu sendiri, yang kedua adalah huruf sebelumnya yang ditinjau. Berharokat apa huruf sebelumnya? Berharokat fathah atau dhamma. Di surah Al-Qiyamah di situ dicontohkan wa qur'ana ya. Ra-nya sendiri bersukun asli, sukun ya, tanda sukun, berharokat sukun ya. Kemudian huruf sebelumnya adalah huruf qaf, di situ berharokat dhamma. Maka syaratnya tadi berharokat fathah atau dhamma ya. Yang pertama huruf qaf sebelum huruf ra bersukun itu adalah berharokat dhamma. Wa qur'ana ya, di surah Al-Qiyamah ayat 17 nanti bisa dicek ayat secara lengkapnya. Kemudian di surah An-Nazi'at ayat 30 juga wal ardo. Ingat di situ ada ra sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah. Wal ardo wa qur'ana sama. Jadi kedudukan ra sukun itu karena didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhamma, dia wajib dibaca tebal atau tafkhim. Yang ketiga, huruf ra bersukun arid. Sukun arid itu sukun karena wakaf. Jadi sebenarnya harokatnya itu bukan sukun ya, harokat hidup, tetapi dia wakaf, berhenti ya, maka hukum bacanya sama dengan dia bersukun. Jadi namanya sukun arid, sukun karena diwakafkan. Dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhamma juga. Kalau tadi yang kedua ini bersukun asli, yang ketiga ini bersukun arid ra-nya. Dan huruf yang mempengaruhi masih sama, yaitu huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhamma. Perhatikan di surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Perhatikan huruf ra yang terakhir itu adalah ra yang diwakafkan. Sebenarnya harokat aslinya adalah fathah, kautsara ya. Tetapi karena diwakafkan dia menjadi tebal. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sama ya, 3 ayat itu sama. Ra yang kena sukun arid, huruf sebelumnya berharokat fathah. Yang kedua, contoh yang kedua ini ada surah Al-Qalam. Ini huruf sebelum ra yang kena sukun arid ini berharokat dhamma. Wa yuwalluna dubur. Wa yuwalluna dubur ya, tebal. Kemudian keadaan yang keempat yaitu huruf ra bersukun arid masih sama karena wakaf. Huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhamma masih sama seperti ketentuan ketiga tadi. Yang mendahului adalah huruf yang berharokat fathah atau dhamma. Kemudian di antara huruf ra dan huruf yang berharokat tersebut ada huruf yang bersukun
Perhatikan ya. Jadi kalau inna a'tainakal kautsar, antara huruf yang berharokat dengan huruf yang bersukun arid ra itu tadi tidak ada yang menyela, tetapi yang keempat ini di tengah-tengahnya ada huruf yang bersukun asli ya, seperti contoh di surah Al-Asr, wal asr, itu aslinya wal asri, karena roknya diwakafkan maka membacanya wal asr ya. Jadi di tengah-tengah antara ain dan ra ya, ini ada huruf shad yang kena sukun, wal asr innal insana lafi khusr. Antara kha dan ra ya, antara kha yang berharokat doma dan ra yang bersukun arid, di tengahnya ada sin yang kena sukun asli. Ini juga harus dibaca tebal. Intinya kalau kita ingat huruf sebelumnya berharokat fathah atau doma, maka dia jadi tebal. Atau huruf itu sendiri kena harokat fathah atau doma, dia dibaca tebal, gitu ya. Selanjutnya di ketentuan yang kelima, ra itu bersukun arid, sukun karena wakaf. Huruf sebelumnya berharokat fathah atau doma masih sama. Kemudian di antara huruf ra dan huruf yang berharokat tersebut ada huruf mat berupa alif dan wawu ya. Kalau yang menyela tadi adalah huruf yang bersukun asli, yang ini ketentuannya masih sama, tetapi tengah-tengahnya yang membedakan, yaitu huruf berupa huruf mat. Huruf mat itu pun diambil hanya huruf alif dan huruf wawu saja. Nah, itu ya. Seperti coba diperhatikan contoh di surah Yusuf ayat 39. Al-Wahidul Qahhar. Perhatikan ra yang terakhir itu adalah huruf ra yang kena sukun arid. Kemudian huruf sebelumnya adalah huruf ha yang berharokat fathah. Di tengah antara ha dan ra itu ada huruf mat yang berupa huruf alif, yaitu huruf yang memanjangkan ha itu sendiri. Jadi Al-Wahidul Qahhar, maka ra yang bersukun arid ini wajib dibaca tebal. Contoh yang kedua, huruf yang mendahulunya adalah huruf yang berharokat doma. Nah, di surah At-Tur, Wat-Tur wa kitabil mastur, itu sama ya. Wat-Tur, perhatikan ra yang terakhir berharokat sukun arid atau sukun karena wakaf. Sebelumnya adalah huruf ta yang berharokat dhamma. Sedang di tengahnya ada huruf wawu, yaitu huruf mat yang berupa huruf wawu sukun. Wattur ya. Jadi ra itu wajib dibaca tebal. Kemudian ketentuan yang keenam, huruf ra bersukun didahului oleh huruf berharokat kasroh arid atau bukan kasroh asli ya. bukan kasroh asli, maka dikatakan kasroh arid ya. Contohnya misalnya di surah Al-Maidah ayat 106 ya, perhatikan kalimatnya, inir tabtum ya, inir tabtum. Ra bersukun didahului oleh huruf berharokat kasroh arid ya. Sebenarnya di situ ada huruf alif ya yang berharokat kasroh, itu sebenarnya ini irtabtum ya, maka dikatakan harokatnya kasroh arid karena bukan kasroh asli ya, kasroh bayangan. Ini irtabtum, maka membacanya roknya harus ditebalkan, ini
inir, bukan inir ya, bukan inir, inir agak diangkat isti'la ya. Kemudian di surah Al-Jin ayat 27 juga begitu. Illa man irtadha illa